Halo Sobat Sains, bertemu lagi dengan saya Nadia Kartika untuk membahas fakta menarik mengenai soal sains. Hal yang akan kita bahas kali ini adalah tentang material tanah. Tahukah kalian mengenai tanah yang kalian pijak selama ini? Faktanya, tanah yang selama ini menjadi sumber kehidupan tidak muncul begitu saja. Tanah ini membutuhkan waktu yang lama untuk menjadi butiran tanah. Tanah merupakan lapisan yang paling atas di permukaan bumi yang mengandung beberapa partikel seperti batuan, mineral, dan partikel kimia lainnya. Tak hanya pertumbuhan tanaman, tanah juga menjadi rumah bagi berbagai macam organisme baik yang terlihat secara kasat mata maupun yang terlihat. Tanah tersusun atas komponen-komponen penting seperti mineral, bahan organik, air, dan udara. Selain itu ada pula faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan tanah seperti organisme, iklim, bahan induk, waktu, dan topografi. Lantas bagaimana proses pembentukan tanah terjadi? Mari kita simak bersama. Proses pembentukan tanah pada dasarnya berasal dari letusan gunung berapi yang mengeluarkan lava panas. Lava tersebut akan menjadi batuan keras yang akan mengalami pelapukan. Sebelum menjadi tanah, tanah ini adalah bongkahan batu besar dan keras yang akan mengalami keretakan seiring berjalannya waktu. Tanah terbentuk oleh kombinasi proses fisika, kimia, biologis, di mana batuan besar dipecah menjadi partikel-partikel yang lebih kecil dalam jangka waktu yang sangat lama. Batuan ini akan mengalami proses ekspansi dan kontraksi di mana mereka akan mengembang di siang hari dan akan berkontraksi pada malam hari. Hal ini terjadi karena kenaikan dan penurunan suhu yang sangat konstan. Akan tetapi tidak semua bagian batuan mengalami pemuaian dan penyusutan dengan kecepatan yang sama, sehingga hal ini dapat mengakibatkan terbentuknya retakan tanah. Seiring berjalannya waktu, retakan ini akan menyebabkan batuan pecah menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Dan potongan-potongan yang kecil inilah yang akan berubah menjadi partikel yang lebih kecil dan membentuk pembentukan tanah. Salah satu pemegang peranan penting dalam pembentukan tanah adalah air. Air yang terkumpul di celah-celah batu terkadang membeku dan membantu perlebaran retakan. Air sungai yang mengalir juga dapat membantu pengikisan batuan dari waktu ke waktu yang menghasilkan pembentukan tanah. Selanjutnya juga ada angin. Angin yang tertiup kencang juga bergesekan dengan batu dan membantu pembuatan batu itu jatuh. Kemudian selanjutnya ada beberapa organisme hidup seperti lumut yang tumbuh di permukaan batu dan melepas zat tertentu yang menyebabkan permukaan batu menjadi bubuk dan membentuk lapisan tanah yang tipis. Nah, begitulah proses terbentuknya tanah. Tanah terbentuk dari bongkahan batu yang besar yang akan mengalami pelapukan, dan sering berjalannya waktu, dengan waktu yang sangat lama, batuan ini akan melapuk oleh organisme dan oleh kondisi suhu, juga cuaca. Kemudian akan menjadi lapisan-lapisan tanah dan membentuk tanah seperti yang kita lihat selama ini. Nah, selanjutnya lantas lapisan apa saja sih yang ada dalam tanah? Seperti yang kita ketahui bahwa tanah adalah permukaan paling atas pada bumi. Namun tanah juga memiliki lapisan-lapisan yang terdiri dari untuk organic layer adalah lapisan permukaan yang terdapat banyak akar tanaman dan jasarenik. Tanah-tanah ini kaya akan humus. Kemudian yang kedua adalah topsoil. Lapisan ini berwarna keabu-abuan dan lebih pucat akibat kandungan mineral yang hanyut bersama hujan. Kemudian yang lapisan tengah adalah lapisan subsoil. Ini adalah zona akumulasi karena tempat diendapkannya mineral yang hanyut dari topsoil dan berwarna kuning kemerahan. Dan lapisan yang keempat adalah regolit. Ini adalah tanah tempat zona terjadinya pelapukan bahan induk tanah. Dan yang terakhir adalah bedrock atau batuan. Ini adalah zona bahan induk tanah menjadi batuan.
Kemudian untuk jenis-jenis tanah yang tersebar di Indonesia ada 6 macam. Yang pertama adalah tanah regosol. Tanah ini tanah berbutir kasar berasal dari pegunungan api. Kemudian yang selanjutnya adalah tanah kapur. Tanah ini hasil dari pelapukan batu kapur dan kemudian ada tanah litosol. Ini terbentuk dari batuan keras yang belum mengalami pelapukan sempurna. Kemudian selanjutnya adalah argosol. Tanah ini terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan yang mengalami pembusukan dan tentunya ini memiliki kadar organik yang tinggi. Kemudian yang selanjutnya adalah grumosol. Tanah ini terbentuk dari material halus berlempung. Selanjutnya yang terakhir adalah latosol. Tanah yang banyak mengandung besi dan aluminium ini tersebar pada pegunungan Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Kalimantan Tengah. Untuk ukuran partikel-partikel tanah dan hubungannya dengan diameter dan jumlah partikel, ini ada beberapa ukuran. Untuk ukuran yang sangat kasar, berukuran 2-1 mm dalam satuan USDA dan memiliki jumlah partikel 90 per gramnya. Kemudian untuk pasir yang kasar, memiliki diameter 1-0,5 mm dalam satuan USDI dan memiliki jumlah partikel 720 per gramnya. Dan untuk pasir yang sedang memiliki ukuran 0,5-0,25 mm USDA dan jumlah partikel 5.700 dalam tiap gramnya. Untuk pasir yang halus memiliki ukuran 0,25-0,1 dengan jumlah partikel 46.000 per gramnya. Dan untuk pasir yang sangat halus dengan diameter 0,1-0,05 dengan jumlah partikel 722.000 per gramnya. Kemudian selain itu ada juga struktur tanah. Struktur tanah ini adalah penyusunan partikel tanah primer seperti pasir, debu, tanah liat yang membentuk agregat yang satu sama lain membentuk bidang belah alami yang lemah. Strukturnya ada 4 bentuk struktur utama, yaitu bentuk lempeng, bentuk prisma, bentuk gumpa, dan spheroidal.